Ada ayat yang mengatakan bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kita ketahui bahwa uh, Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Di situ ada terjadi hipostatis. Bagaimana bisa bersatu antara yang kudus dan yang tidak kudus? Jika mengacu kepada ayat yang mengatakan bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Lagi-lagi, dengan pernyataan Timothy ini, dia sudah menolak bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sekaligus juga sungguh-sungguh manusia. Dia menolak itu lagi dengan mengatakan bahwa Bunda Maria berdosa. Dogma Immaculata Konsepsi itu berdiri pada posisi di mana kurban Kristus yang sempurna dan maha sempurna itu menyempurnakan semua tipologi-tipologi ataupun nubuatan-nubuatan kurban dalam tradisi Yudaisme, itu hanya bisa terpenuhi jika Kristus benar-benar adalah kurban yang sempurna, anak domba Allah yang sempurna. Artinya apa? Tidak boleh ada cacat sekalipun. Tubuhnya mestinya harus tak bernoda sekalipun. Dengan demikian, Immaculata Conception justru membela kurban yang sempurna itu. Tetapi sayangnya, sekelas Timothy dan terlebih lagi Bom-Bom dan rekan-rekannya, justru dia plonga-plongo dan tidak mengambil apapun juga. Mereka tidak sadar dengan iman mereka. Mereka mengatakan Kristus adalah kurban yang menghapus dosa kita, tetapi mereka di saat yang bersamaan mengatakan bahwa kurban itu kurban yang cacat. Ini kan kebodohan, kekonyolan yang sangat luar biasa. Tetapi mengklaim diri adalah Kristen dan Alkitabiah. Dogma Maria bukanlah tentang siapa itu Maria, bahwa dialah yang luar biasa, bukan. Tetapi bagaimana rencana Allah itu dijalankan dan pilihan terhadap seorang perempuan yang dipilih itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Tadi sudah disinggung tentang bagaimana malaikat Gabriel memberi salam. Bagaimana salam itu bisa diberikan sementara pada waktu diberikan Bunda Maria belum dalam keadaan mengandung, tetapi sudah diberikan salam penuh rahmat. Artinya apa? Sebelum malaikat Gabriel bertemu dengan Bunda Maria sudah dalam kondisi penuh rahmat. Nah, penuh rahmat ini kapan? Itu hanya bisa dijelaskan jika pada saat konsepsi dia sudah dibebaskan dari dosa asal, dari noda dosa. Nah, di samping itu, secara logis ya, kita bisa mengklaim bahwa jika Tuhan ada dalam diri kita, Roh Kudus beserta kita, Tuhan beserta kita, maka kita bisa terhindar dari segala dosa dan sebagainya. Buktinya mana? Kita mulai menghayal-hayal, mulai berteori sana-sini. Tetapi kalau itu ditanyakan kepada orang Katolik, maka orang Katolik akan jawab sederhana. Buktinya Bunda Maria. Dia mengandung, hidup bersama-sama dengan Sang Firman yang jadi manusia itu, dan buktinya dia tak berdosa. Itu sudah membuktikan bahwa apa yang kita imani ada faktanya. Ada realita yang terjadi di situ. Bagaimana jika seorang manusia hidup bergumul dan bersatu dengan firman, maka dia bisa dihindarkan dari berbuat dosa. Buktinya mana? Bunda Maria adalah buktinya. Nah, kemudian untuk dogma yang lain misalnya dikatakan bahwa ada kebangkitan tubuh, ada kebangkitan badan. Orang lain mungkin bisa menghayal-hayal bahwa itu nanti kita berbicara tentang akhir zaman baru ada bukti. Tapi kalau ditanya orang Katolik akan mengatakan buktinya ada. Mana? Bunda Maria, Assumpta. Dia sudah diangkat dengan tubuh dan jiwa. Itu bukti. Kebangkitan badan yang kita imani, yang kita daraskan dalam Syiar Para Rasul. Sudah ada buktinya. Jadi kita tidak berbicara sesuatu yang omong kosong. Tapi ada buktinya. Mana buktinya? Bunda Maria. Hal ini tidak tertulis dalam kitab suci, memang benar. Tetapi hal ini ada dalam tradisi suci, dalam tradisi rasulia. Nah, sayangnya segolongan Timothy mereka tidak meyakini tradisi rasulia ini, sehingga mereka tentu tidak akan mampu memberikan bukti itu. Tetapi kalau kita mampu memberikan bukti, karena itulah yang terjadi. Dengan kisah pada waktu Rasul Thomas kembali, dibuka kuburannya, Bunda Maria sudah tidak berada di kuburan.
Dan itu bukan hanya diyakini oleh umat Katolik atau gereja Katolik. Gereja Apostolik semua mengakui itu. Bagaimana dengan Theotokos? Saya kira sudah tercatat dalam Alkitab ya, bagaimana Elizabeth menyebut Maria Bunda Tuhanku. Nah, kemudian bagaimana dengan perpetual virgin ataupun virgin selamanya, sebelum, selama mengandung dan setelah mengandung? Bagaimana ini bisa kita jelaskan? Kita tahu bahwa ada ayat yang mengatakan tutuplah pintu itu karena Tuhan sudah melaluinya, jangan orang lain melalui itu. Bagaimana ayat ini bisa tergenapi? Kita bisa kembali menjawab bahwa itu tergenapi dalam Bunda Maria, bahwa dia tetap perawan selamanya. Setelah kelahiran Kristus, dia juga tetap perawan. Nah, semua dogma ini, 4 dogma ini, semuanya berpusat kepada keilahian Kristus. Sayangnya, saudara-saudara sekelas Timothy ini mengklaim mengimani Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah Allah sesungguhnya dan manusia seutuhnya, tetapi di saat bersamaan justru melahirkan pernyataan statement yang menolak keilahian Tuhan Yesus Kristus. Ini kan munafik, dan kalau diajarkan seperti ini terus-menerus, maka orang Kristen akan tersesat. Orang Kristen akan mengimani bahwa dia meyakini Kristus adalah kurban sempurna, maha sempurna, tetapi di satu sisi dia meyakini bahwa dagingnya itu cacat karena mengambil dari daging perempuan yang berdosa. Nah, ini logika ataupun cara berpikir teologis yang norak dan konyol, yang menurut saya justru menistakan secara tidak langsung. Dia sama saja dengan mereka yang para penghujat itu, hujater ataupun para polemikus, mereka sama sebenarnya. Nah, semoga penjelasan ini ataupun gambaran ini, wawasan ini coba ditelaah. Tidak perlu, tidak dituntut juga untuk kalian mengimani dogma, tetapi setidak-tidaknya janganlah hanya karena asbak lantas kalian menolak keilahian Kristus tanpa kalian sadari. Nah, mungkin demikian Bro Gea, sementara pengantarnya nanti saya setelah di laptop mungkin nanti saya coba sharing dokumen atau semacam referensi yang menunjukkan bahwa Santo Andreas sekalipun sudah mengimani hal ini, Immaculata Conception. Demikian Bro Gea. Oke Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan sudah menghandle tadi ya, sempat agak hilang tadi. Ya, baik. Kita putar dulu ke Johnson Meong, silakan brother. Halo. Ya. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Shalom Pak Manjek. Salve Pak Manjek. Yo, shalom, salve. Oke, saya mulai aja ya. Saya nggak lama ya di sini ya. Saya mau persiapan juga untuk misa nanti ya. Saya lihat Timothy ini, dia sepertinya Yesusnya tuh Yesus Barabas gitu loh. Yesus yang dilahirkan oleh orang berdosa gitu loh, perempuan berdosa, yang saya lihat seperti itu ya. Begitu. Soalnya sebenarnya tuh mereka tuh tidak kenal Tuhan Yesus tuh siapa, tidak kenal gitu. Tidak kenal dia. Saya juga nonton di Sang Debaters ya. Tadi pagi gitu loh. Kan Sang Debaters tuh bilang bahwa iblis itu kan ada di dalam diri manusia, karena diri manusia itu bisa berbuat jahat gitu, pasti ada pikiran yang jahat gitu. Nah, si Timothy bilang kalau emang iblis ada di dalam diri manusia, berarti iblis juga ada dalam diri Tuhan Yesus dong. Berarti Tuhan Yesus juga ibarat bisa berpikiran jahat gitu. Nah, ini kan dia tidak tahu, berarti Timothy ini udah menyimpang gitu loh. Berarti dia bilang itu Tuhan Yesus itu dia hanya manusia doang gitu. Tidak ada Tuhannya gitu, tidak ada kodrat Tuhan, hanya manusia saja gitu. Dan ini kan memang benar-benar menyimpang gitu, aneh gitu. Makanya saya heresi itu. Nah, heresi itu begitu dia
Makanya saya simpulkan mereka ini sebenarnya tidak kenal Tuhan Yesus itu siapa. Cuma di mulut aja, tapi kenal tuh enggak gitu. Pantesan lah mereka nanti ditolak sama Tuhan Yesus pas mereka berteriak Tuhan Tuhan. Nah, karena dia Tuhan Yesus hanya di mulut doang, tapi sebenarnya tidak kenal. Ya, kita tidak heran Tuhan Yesus nanti mengusir karena tidak kenal gitu loh. Nah, gitu aja dulu paman-paman dari saya. Ya. Oke, Paman Johnson Meong, terima kasih sudah mampir. Oke, saya berikan ke Paman Albertus ya, sesuai dengan urutan masuk tadi. Silakan Paman Albertus. Salve berkat dalam. Salve berkat dalam. Salve berkat dalam. Jelas suara saya Bangke ya. Sangat jelas, Paman. Iya. Ya, saya mau ikut mengomentari si Dajjal ini, Timothy ini. Sesat. Ya, antikris ini. Mulutnya nggak dijaga ini. Tidak menghormati Bunda Maria sedikit pun. Ya. Padahal Tuhan Yesus itu sendiri menghormati ibunya. Terbukti pada saat pesta pernikahan di Kana. Siapa yang meminta mengubah air menjadi anggur itu? Kan ibunya itu Bang Gia ya. Ya, betul Pak. Nah, padahal Tuhan Yesus sudah ngomong sama ibunya. Ibu, belum saatnya. Tapi karena Tuhan Yesus menghormati ibunya, maka Tuhan Yesus mau melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Itulah mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tapi Timothy dasar otaknya penuh dengan kotoran, penuh dengan limbah, mulutnya penuh dengan sampah. Bukan manusia ini, tapi Dajjal ini. Coba Bang Gia dibukakan di Yohanes 29 ayat 17. Kalau memang Timothy mengaku pengikut Yesus. Iya, 19 ayat 26-27. Ya, yang itu loh, Paman. Yang Paman bicara, ya. Sambil Paman bicara saya buka. Suara apa ini ya? Kok bengung ya? Oh, ini di sekitar tempat saya ada yang jualan. Oh, kayak jual putu ya ini. Iya, betul. Betul, Paman. Ya, nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Ya, itu yang ayatnya bunyinya inilah ibumu. Ya, maka murid-muridnya itu kan menerima. Sejak itu murid-muridnya menerima Bunda Maria dan mau menerimanya di dalam rumahnya itu kan. Itu jelas kata-kata Tuhan Yesus itu mengandung makna bahwa terimalah Bunda Maria ini juga sebagai ibumu. Kalau kau mengikuti aku, kamu harus juga menerima Bunda Maria sebagai ibumu.